Kalau menurut yang saya pahami, spiritual itu adalah selarasnya antara diri kita, emosi kita, hati kita, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya diri kita ini punya energi. Ruh itu adalah energi. Roh itu punya kekuatan. Roh itu punya kemampuan. Ketika roh ini bisa berselaras, mampu menghubungkan diri dengan Allah, menghubungkan dengan Allah, ditambah lagi bisa berselaras dengan apa yang ada pada diri kita, jasad, kemudian berselaras dengan semesta alam, maka kekuatan spiritual kita akan menjadi menyatu. Maka orang yang spiritualitasnya tinggi, dia bisa menangkap sesuatu yang tidak bisa ditangkap pada kebanyakan orang, yaitu keselarasan antara fisik dengan rohani, selaras pula dengan semesta alam, frekuensinya sama, lalu sama, nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu menyatu, luar biasa dahsyatnya diri kita ini. Dalam kajian tasawuf, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, hadis menyebutkan ketika kita sudah bisa berselaras antara fisik, ruh, semesta alam dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, frekuensinya nyambung, maka kata orang Jawa, kerentek hati bakal dumadi. Yang dibisikkan oleh hati tanpa meminta, Allah langsung ijab, Allah langsung kabul. Maka kerentek hati bakal dumadi. Itulah spiritual. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa husnul ahwal minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. Dan baiknya spiritual, kalau tadi spiritual itu ya, menentukan hasil perbuatan yang baik, maka baiknya spiritual itu merupakan kenyataan implementasi dari makom-makom yang kita kerjakan. Maksudnya makom itu begini, Pak, kita ini ibarat orang belajar, itu makomnya bertingkat-tingkat. Ada kelas SD. Kalau yang namanya kelas SD, apa yang dilakukan oleh anak-anak SD? Ya paling belajar, berangkat sekolah, pulang. Itu makomnya SD. Nanti lagi ada makom SMP, udah lebih tinggi lagi. Kemudian ada lagi makom SMA, lebih tinggi lagi. Ada makom mahasiswa, lebih tinggi. Jadi yang kita lakukan, Bapak-bapak dan saudara sekalian, itu punya makom. Maka kayak kok kita ini orang yang sudah makom dewasa, tiba-tiba kita main-main di jalanan, tidak salah, tapi kita tidak sesuai makom kita. Makom kita adalah makom orang dewasa, mestinya zikir di masjid, ngaji di masjid, lah kok main-main di jalan. Jadi itu ada makom. Nah, makom-makom itu manakala kita jalankan sesuai dengan makomnya, dengan tingkatannya, itu artinya kita menempatkan diri pada sesuatu yang semestinya, dan pada tingkat makom itulah makom yang tinggi. Kalau misalnya kita sudah makom, sekarang kita makomnya orang umum, kan Imam Ghazali menyebutkan ada umum, ada khusus, ada khususul khusus. Nanti di bulan Ramadan itu makomnya umum puasa, ya sekedar hanya menahan lapar dan dahaga. Makomnya orang yang khusus, di samping menahan lapar dan dahaga, dia juga menahan dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Tapi khususul khusus, dia udah mencegah tidak makan, tidak minum,
mencegah dari hal-hal yang tidak baik, tapi dia lebih khusus lagi bahwa puasanya itu benar-benar pada tingkat tinggi, sudah nggak mikirin nanti buka apa, nanti sore makan apa, nggak mikir gitu. Itulah makom khusus. Nah, ketika kita bisa duduk pada makom-makom yang tertinggi itu, maka kita akan bisa menjadikan ahwal spiritualitas kita baik. Jadi kalau spiritual itu dari Allah, tapi makom itu dari usaha dan perjuangan kita. Kita mau duduk di kelas mana, maka kejar kelas itu. Ketika kita ingin mempunyai makom yang tinggi, maka kejar makom itu. Nah, itulah maksudnya bahwa spiritual itu datang dari Allah, dan spiritual itu dihasilkan oleh usaha dan perjuangan kita sampai kepada makom tingkatan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, dan akhirnya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan bisa mengikuti apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.